Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Tentang tanda fi'il Ustaz. Iya, betul. Wal fi'lu yu'rafu biqad dan bermula fi'il itu dikenalkan dianya fi'il dengan qad, wasini dan dengan sin, wasofa dan dengan sofa, wa ta'i ta'nis sakinati dan dengan ta ta'nis yang sukun. Nah itu Ustaz. Kemarin kita udah tahu tanda isim. Sekarang tanda fiil. Tanda fiil yang pertama qad. Nah, qad ini bisa jadi tanda fiil madhi, bisa jadi tanda fiil mudhari. Nah, jadi qad kadang-kadang masuk kepada fiil madhi, kadang-kadang masuk kepada fiil mudhari. Ini kita ambil yang sering saja. Kalau qad masuk kepada fiil madhi, seringnya bermakna sungguh. Nah, Ja'a Zaidun. Datanglah si Zaid. Qad ja'a Zaidun. Sungguh atau benar-benar telah datanglah si Zaid. Nah, jadi qad kalau masuk kepada fi'il madhi namanya huruf tahqiq atau bermakna sungguh. Laqad kana lakum. Benar-benar ada untukmu. Nah, pada diri Rasulullah itu teladan yang baik kan itu Ustaz. Laqad kana lakum fi Iya. Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau qad masuk kepada fi'il mudhari bermakna taklil kadang-kadang. Kadang-kadang. Qad yasdukul kazibu. Kadang-kadang jujurlah oleh tukang bohong. Kadang-kadang tukang bohong pun jujur Ustaz. Qad yasdukul ka kazub. Qad yasdukul kazubu. Kadang-kadang jujurlah oleh pembohong. Kan pembohong kadang-kadang jujur juga Ustaz kan? Nggak mungkin bohong terus. Nah, Nah itu. Jadi kat huruf taklil. Nah itu Ustaz. Yang kedua sin. Nah, jadi ini tanda musyarakah nih namanya kat. Bisa jadi tanda fi'il madhi, bisa jadi tanda fi'il mudhari. Tapi dia kan nggak pernah masuk kepada fi'il amar nggak? Kan nggak masuk kepada fi'il amar. Nah, yang kedua sin. Nah, sin cuma masuk kepada fi'il mudhari saja. Sin cuma masuk kepada fi'il mudhari saja. Bahasa Arabnya sin disebut huruf tamfiz. Huruf yang menunjukkan ke depan. Huruf tamfiz namanya. Nah, untuk menunjukkan ke depan. Artinya begini Ustaz. Fi'il mudhari itu zamannya bisa dua. Ya'kulu. Ya'kulu bisa maknanya sedang makan, bisa maknanya mau makan kan? Jadi fi'il mudhari zamannya dua, zaman hal atau zaman mustakbal. Bisa bila kita tambahkan sin, itu pasti zamannya mustakbal. Saya akulu, nanti dia akan makan. Saya akulu. Saya kulus sufaha'u. Akan berkatalah oleh orang-orang yang bodoh. Nah, saya kulus sufaha'u minanna. Sin kalau masuk kepada fi'il mudhari memastikan mudhari itu berzaman mustakbal. Dan saufa, saufa juga khusus jadi tanda fi'il mudhari. Saufa sama seperti sin, menunjukkan mustakbal. Cuma mustakbal dengan saufa lebih jauh. Bisa besok, lusa, bahkan sampai hari kiamat bisa. Kalau pakai saufa. Kalla saufa ta'lamun. Jangan seperti itu. Nanti kamu akan tahu. Kalla saufa ta'lamun. Janganlah kamu dilalaikan oleh perlombaan. Kan gitu Ustaz? Nanti kamu akan tahu. iya. Alhaakumut takasur. Kalla saufa ta'lamun. Nah, itu ta'lamun fi'il mudhari karena ada saufa. Satu lagi. Jadi kan bisa jadi tanda fi'il madhi, bisa jadi tanda fi'il mudhari. Sin dan saufa khusus tanda fi'il mudhari. Wa ta'i ta'nis sakinah, ta ta'nis yang sukun. Ta perempuan yang sukun. Ini khusus jadi tanda fi'il madhi. Nah, ta. Kenapa disebut ta? Karena memang ta. Ja'at. Kenapa disebut ta'nis? Karena kalau di fi'il ada ta menunjukkan fa'ilnya mu'annas. Ja'at Fatimatu. Datanglah Tuan Fatimah. Nah, mesti Fatimatu karena ada ta. Sakinah. Ta ta'nis yang sakinah. Sukun. Ta ta'nis itu asalnya sukun. Asalnya. Tapi boleh juga kita kasrahkan. Boleh juga kita fathahkan.
Bahkan boleh juga kita dhammahkan. Tergantung keadaan. Asalnya sukun. Contoh, ja'atit tilmidatu. Ja'at tilmidatu. Datanglah santri perempuan itu. Tilmidatu. Sekarang nggak kita baca ja'at lagi. Karena at sukun, at tilmid juga sukun. Kita kasrahkan. Ja'atit tilmidah. Ja'atit tilmidah. Boleh kan? Oh, jadi Ustaz, soalan Ustaz, Ya, silakan. yang ta ta taknis sakinah ni asal dia memang dia sukun lah. Ya, Ya, tapi Ustaz cakap tadi dia boleh terima baris atas, bawah dan depan ikut keadaan, ikut ikut keadaan tu macam mana? Ikut ayat ke? Apa ke? ikut keadaan. Kalau dia bertemu dua sukun, tataannya sukun, di depannya ada huruf sukun, kita kasrahkan kalau mungkin. Kalau nggak mungkin Oh, kita kasrahkan, kita fathahkan. Contoh Ustaz, tasrif keempat. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata. Nah itu kan fathah tuh. Mestinya kan dorobat. darabah. Doroba, doroba, dorobu. Huwa, huma, hum. Hiya, huma. Huma itu kan mu'annas Ustaz. Oh, oh, oh. Tapi dorobata, doroba, doroba, dorobu, dorobat, tata anis. Dorobata, ata itu tata anis. Tapi dikasih harokat fathah, nggak apa-apa. Oh, oh. Ini perbincangan lanjut ni Ustaz dalam bab apa Ustaz? Kalau perbincangan lanjut ni dalam bab mana nanti kita belajar? Nggak ada. Itu dalam bab apa ya? Itu dalam bab tambahan kayaknya. Memang tata anis yang biasanya Ah, di syarah-syarah ada. Di syarah-syarah kita mah. ah, ah. Nah, Tak apa, tak contoh apa. yang kasrah. Saya Gimana? tak, ni saya tanya je lah. Ah. Ya boleh, Tapi nggak Ustaz apa-apa. jelas tadi Apa saya aja, faham lah, tapi apa aja boleh ditanya. Itu pembahasannya ya. dalam bab tata anis di kitab-kitab selanjutnya. Di syarahnya lah. Oh, okey, tak apa, tak apa. Saya tunggu syarah nanti akan datang lah, tak apa. Ya, insya Kita Allah. belajar asas. Ya. Yang penting Ustadz paham, ini tataannya Ya, sukun. Kadang-kadang nggak sukun jadi sukun. pertanyaannya kan. Oh nggak apa-apa, Ya, ya. asalnya sukun. Kemudian kadang kasrah, kadang fathah, kadang dhammah tergantung keadaan, permintaan. Nah, dalam Quran banyak contoh waqalatim ra'atul aziz. Waqalatim. Kadang mestinya kan qalat, qalat imra'atu, istrinya penguasa Mesir, imra'atu. Ah, Tapi karena ya sekarang. qalatim ra'atul aziz misalnya. Ah. Sebab Ya, sebab kita sambung bacaan tu ya. ya, takhallus namanya bahasa Arabnya Ah. takhallus. Lepas dari dua yang sukun Ah. kan? Oh, Kan semua insyaallah, begitu, insyaallah. Ustaz. Semua begitu, Ustaz. Kayak huruf jar kemarin juga. Min sukun. Kadang minal baiti jadi fathah gampang kan? Kalau minil kan susah. Oh, Minil baiti susah, boleh juga. Minil baiti susah. Enaknya minal baiti. minal. Nah, kan? Ya, Oh, itu. kaedahnya sama macam okey, okey, faham. Nah, So, itu. sekurang-kurangnya saya nampak sikit lah dia punya cara tu, saya nampak sikit lah. Ya, Nanti insyaAllah akan datang tu insyaAllah lebih faham insyaAllah. Ah, insyaallah. Alaikumsalam. Alaikumsalam kan gitu, Ustaz. Kalau kita kom itu ya. sukun kan? Alaikumus kan Oh, lebih ya, enak. ya, ya. Alaikumus salam lebih enak. Alaikumus. Ah, Itu kalau huruf sukun alaikumus. itu tergantung keadaannya lah, gimana mudahnya. Ya kan? Dia ada Alaikumissalam formula juga khusus ke boleh. Ustaz? Gimana gimana? Oh, alaikumis pun. Oh, alaikumis salam pun boleh. Boleh. Cuma lucu. Ah, Takut lucu orang kirain kumis kan. ya, ya. Padahal menurut Oh, aturannya boleh. Ketemu dua yang sukun kan kita kasih oh, harokat kasrah. Mestinya ya. oh. Baru baru saya ternampak sih. Sebelum tak jelas saya tak nampak. Oh, alaikum tu kan dia mati ya. Betul betul jelah. Alaikum tu mim tu kan mati sukun kan. Oh, Ya. ya, ya, ya. Assalam kan Ah, sukun juga. Hamzah itu hamzah wasal kan. Aturannya ya salam. Hamzah wasal. Nah, jadi Salam. alaikumussalam, alaikumassalam, alaikumissalam juga boleh. Ya ke? Saya tak tahu. Baru saya tahu ni. Nah,
Nah, itulah tanda PL, Ustaz. Apa yang InsyaAllah. Ustaz pengen tanya lagi tentang tanda PL? Ada empat ya? Tapi tanda VL ni kalau dalam kitab Jurumiah ni Ustaz, dia empat ni sajalah tanda dia. Ya, Ke ada tanda lain lagi? nggak ada lagi. Udah cukup ini aja tandanya. Emang udah ini. Mau saya begini. Ada Ah, banyak tanda lain, cuma nggak khusus. Karena nggak khusus nggak bisa disebutkan. Yang bisa jadi tanda itu ah, sesuatu ah. yang khusus. Oh, okey, 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 okey. Yang khusus. Nah, seperti misalkan Ah, nanti, ah. ini kan tanda umum nih, tanda fi'il mudhari misalkan. Kalau ada lam huruf jazam itu mesti fi'il mudhari. Nah, karena lam khusus masuk ke fi'il mudhari. Nah, itu bisa juga kan? Tanda khusus itu nanti. Ini tanda umum nih. Nah, itu. Okey, okey. Atau lan misalkan, lan huruf nasab fi'il mudhari. Itu lan khusus masuk pada Lan. fi'il mudhari. Berarti kalau setiap ada lan di depan dia mesti fi'il mudhari. Itu tanda khusus kan? Cuma nggak dibahas di sini. Ah, Ini tanda umum. oh. Nah, itu Oh, ni tanda umum. tanda umum. Okey, tanda umum. Ya, Tanda umum. ini model apa namanya tadarus, model pelan-pelan Ustaz ya. Jadi beliau Ya, tak apa, tak apa. bertahap, bertahap. Itulah metode Ya, pondok ya, ya. Ustaz. Jadi sambil kita ngafalin Okey, mufradan pelan-pelan 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 habis jarumiyah menuju muhtasar, menuju mutamimah kan. Akhirnya terkumpullah okey. banyak. Nah, itu. Ah, Kemudian wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Bermula huruf itu sesuatu hmm. yang tidak patut bersamanya sesuatu oleh tanda isim, tidak pula oleh tanda fi'il. Bermula huruf itu mah sesuatu la yasluhu yang tidak patut, tidak pantas. Ma'ahu bersamanya ma, bersamanya sesuatu oleh tanda isim dan oleh tanda fi'il. Jadi huruf nggak ada tanda. Huruf itu kalimat yang nggak ada tanda fi'il pada dia, nggak ada tanda isim, itulah huruf. Kenapa huruf nggak perlu kepada tanda? Karena huruf semuanya simai, kita dengar dari orang Arab. Jadi tinggal kita hafal aja. Huruf jar ada sembilan Ah, ah. belas kata orang Arab. Kita hafal lah. Setiap ketemu kita langsung tahu, nggak perlu tanda. Nah, kan? Huruf nasab fi'il mudhari ada 10. An, lan, kai, za, lam, kai, lam, juhud, dan seterusnya. Tinggal kita hafal. Huruf jazam fi'il mudhari misalkan di depan nanti. In, lam, lama, lam, amal. Huruf nida ini. Nah, huruf istifham ini, dan seterusnya. Jadi nggak perlu kepada tanda. Nah, itu Ustaz. Ada pertanyaan Ustaz? Oh, okey. Ah, saya ada tengok Ustaz macam setengah-setengah fi'il tu dia Ya. ada huruf jar yang mesti bersama dengan dia macam anbashasu anbashasu saya maksud saya yang jadi pasangan dia setiap fi'il tu kan ada huruf pasangan dia macam mana Ustaz boleh Ustaz faham ke Setiap setiap fi'il. fi'il ada huruf pasangan dia ah ah Belum paham saya maksudnya. ya Apa maksud huruf? maksud saya Hmm. ah Ada contohnya macam kalau satu kita mungkin? nak contoh macam kita nak cara saya nak cari buku itu macam mana tu Ustaz Oh, maksud Ustaz. Saya Ah, paham. Anbashasu saya lupa dia punya Ya. Jadi maksud Ustaz ada ah bahasa, ada in bahasa, ada istabahasa gitu ya. ya, ya. Itu maksud Ustaz. Ah. Eh, sebelum fi'il mudhari' tu dia ada satu huruf tu mesti berpasangan dengan fi'il tu baru makna dia fi'il tu tadi menjadi makna lah kalau kalau kata huruf jar tu tadi huruf biasa huruf lah huruf tu Hmm. kalau tak berpasangan fi'il tu kita tak faham makna dia ayat tu jadi salah lah ayat tu jadi salah itu tu Hmm. Itu mungkin maksud Ustaz huruf mudharaah kali ya. Ana itu apa? Hamzah nun yata. Itu. Huruf mudharaah. ah Hamzah itu bermakna mudharaah ana. itu Bukan. Huruf mudharaah. An, a. Kalau fi'il mudhari awalnya hamzah berarti fa'ilnya ana. Ya kan? Yang nasara maksud contoh saya Ustaz, macam nak contoh kalau saya kata uh, ya bahasu ana ya bahasu saya nggak boleh. mencari Nggak boleh. Anak abhasu. ah ana
Abhasu. Nah, Oh, ana abhasu. Ana abhasu. huwa yabhasu, Oh, mungkin hiya tabhasu, nahnu nabhasu kan? saya lupa tajuk dia. Tak apa, nanti kalau saya ingat saya tanya Ustaz lah. Tapi saya lupa tadi. Itu namanya huruf Ah, mudhara'ah Ustaz. Tapi nggak ada maknanya dia. ya Huruf betul. mudhara'ah. Huruf tanda fi'il mudhari'. Ah, Itu setiap fi'il mudhari' memang harus ada 4 huruf itu. Kalau nggak hamzah, ya, ya. nun atau ya atau ta. Non. Nanti ya Ya, kan? ta. Ya. Singkatannya ana itu. Anaita. Ana itu, anaita, Anaita. anita. Bebas kah? Nah, a itu juga boleh. Nah, itu Ustaz. Itu namanya huruf mudhara'ah. Ya. Tak apa, nanti kalau saya ingat, nanti saya tanya balik Ustaz. Kalau saya ingat lah, insyaAllah. Ya. Ah, Yang Ustadz kelas lain yang Ustadz ikut pelajaran apa Ustadz? tak, yang kelas yang itu tak ada. Yang ni, yang lain tu banyak fikih, tapi dalam bahasa Melayu. Bukan. Oh, ya, hukumnya ya. Bagus. Jadi hukum sudah ada, ini tinggal belajar baca. Kita lanjutkan. Babul i'rabi. Masih kedengaran Ustaz? Kayak ada gangguan. Ah, Ya. ah. Babul Yang banyak i'rab. kelas yang itu kelas fardu ain Ustaz. Kelas farduin. Ya fardu ain. Ya. Kalau dalam kelas farduin belajar apa aja Ustaz? Biasa kalau kawan saya tu dia terangkan macam kitab Safinatun Najah lah. Hmm. Tapi dalam bahasa Melayu lah, bukan dalam bahasa Arab. Ya. Ya, Ah. ya, ya. Gak apa-apa Ustaz. Yang penting ilmu kan. Ilmu mah dalam bahasa apa aja bebas. Ya. Ya, Ustaz. Lanjut. Babul i'rabi. Ini adalah bab i'rab. Nah, i'rab. Kita belajar i'rab nih. Oh, ya Rob. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdan aw takdiran. Bermula i'rab itu huwa. Dianya i'rab itu taghyir, Dia. berubah, berubah. Awakhiril kalim, berubah akhir kalimat, berubah akhir kalimat. Ah, Kalimat ada tiga kemarin, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Berubah ya. akhir kalimat, akhir isim, akhir fi'il atau akhir huruf. Nah, itu. Taghyiru awakhiril kalim. I'rab adalah berubah akhir kalimat. Kenapa berubah? Lihtilafil awamili karena berbeda amel. Ad-dakhilati amel yang masuk alaiha kepadanya kalim. Ha kembali ke kalim. Nah, karena berbeda amel yang masuk ianya amel alaiha kepadanya kalim. Lafdan berubah pada lafad atau takdiran atau pada takdir. Jadi kendalanya Ustaz dikit. Saya nggak bisa nulis Ustaz. Ini layar nggak Tak bisa apa, tak apa, ditulis. tak Kalau apa. bisa ditulis, insya Allah lebih mantap lagi kan? Ini nggak apa-apa. Nih, Ya. i'rab artinya perubahan Ustaz. I'rab yaitu perubahan akhir kalimat. Kalimat ada berapa Ustaz? Tiga. Isim. Nah, jelek kan? Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ustaz tulis sendiri. Ada fi'il, ada huruf. Ini kita mau belajar nih. I'rab yaitu perubahan akhir kalimat. Kalimat ada tiga. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Huruf kita keluarkan. Huruf nggak di i'rab deh. Huruf nggak pernah berubah. Huruf itu mabni. Fi tetap fi, bi tetap Huruf fi, mab. lam tetap lam. Nggak pernah berubah. Jadi kalimat ini ada tiga nih. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Kita ambil dua aja. Isim dan fi'il. I'rab yaitu perubahan akhir kalimat. Perubahan akhir isim atau akhir fi'il. Isim. Contoh Oh, isim baitun. Berubah dari baitun menjadi baitan menjadi baitin. Namanya i'rab. Perubahan akhir kalimat. Kapan kita baca baitun, kapan baitan, kapan baitin. Nah, perubahan itu namanya i'rab. Fi'il juga begitu. Ya bahasu, ya oh, bahasa, ya bahas. Nah, gitu tiga. Ya bahasu, ya bahasa, ya bahas. Perubahan akhir fi'il itu disebut
Arab. Oh. VL pun ada i'rab Ustaz. Ya, PL ada tiga. Ada PL madhi, ada PL mudhari, ada PL amar. PL yang di i'rab cuma PL mudhari saja. PL amar dan PL Oh, madhi VL enggak di i'rab. mudhari. Nah, itu yang penting. VL mudhari saja yang ada i'rab. Okey, okey, baik. Ya. Jadi i'rab yaitu perubahan akhir kalimat. Kalimat di sini berarti isim dan fi'il mudhari. Yang kita i'rab yaitu perubahan akhir kalimat. Maknanya perubahan akhir isim, isim mu'rab, kecuali isim mabni kemarin. Mabni kan tetap. Jadi panjang di sini. Okey. Kalim ada tiga. Isim, fi'il, huruf. Isim, fi'il, huruf. Huruf kita keluarkan dulu. Kemudian isim ada dua kemarin di awal belajar. Ada isim mabni, ada isim Ya. mu'rab. Ni murab. Is, Oh, isim mabni kita keluarkan karena dia mabni bukan mu'rab. ya, ya, ya. Tinggallah isim mu'rab. Kemudian fi'il ada tiga. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Fi'il madhi, fi'il amar keluarkan. Tinggal fi'il mudhari. Ya kan? Berarti Ya, ya. i'rab yaitu perubahan akhir isim mu'rab dan Murab, perubahan akhir fi'il mudhari. Ya kan? VL mudhari. Ya, Okey, itulah okey. i'rab. Nah, itu secara khusus. Ah, I'rab perubahan akhir kalimat. Kalimat yang dimaksud isim mu'rab dan fi'il mudhari. Nah, perubahan dari alhamdu, hamda, hamdi, yabhasu, yabhasa, yabhas, itulah disebut i'rab. Pertanyaannya, ah, kenapa okey. bisa berubah? Kenapa bisa berubah? Likhtilafil awamili. Karena berbeda amel. Mana amel? Kalimat yang bisa mempengaruhi kalimat lain. Itu amel. Kayak huruf jar. Huruf jar itu amel namanya. Amel itu Hmm, hmm, hmm. kalimat yang bisa mempengaruhi kalimat lain. Kayak fi'il. Fi'il kan bisa mempengaruhi fa'il. Nah, i'rab perubahan akhir isim atau akhir fi'il mudhari. Karena berbeda amel. Ada khilati berbeda amel yang masuk kepadanya kalimat. Contoh tadi, ya bahasu. Kapan kita baca ya bahasu? Tergantung amel di belakangnya. Kapan kita baca ya bahasa? Kalau ada amel nasab. Kapan kita baca ya bahas? Kalau ada amel jazam. Berbeda amel, berbeda perubahan. Itulah i'rab. Ya kan? Ah, okey. Nah, i'rab perubahan akhir kalimat atau akhir fi'il mudhari atau akhir isim karena berbeda amel yang masuk kepada kalimat tersebut. Beda amel, beda berubahnya. Lafdan, perubahan itu ada kala pada lafad, atau takdiran atau pada takdir. Ada perubahan yang kelihatan, ada perubahan yang nggak kelihatan. Nah, itu. Maksud dekat sini Ustaz, lafzan tu yang kelihatan lah. Hmm. Perubahannya bisa di lafad. Ah, Contoh, perubahan yang bisa di ah, lafad. Muhammadun, kalau jadi mubtada nanti. Muhammadan, jadi maf'ul. Ila Muhammadin. Kalau ada huruf jar Muhammadin. Itu kan kelihatan Muhammadun, Muhammadan, ya, ya. Muhammadin. Okey. Perubahannya malfud. Ada perubahannya pada takdir, pada niat. Musa. Jadi fa'il Musa. Jadi maf'ul tetap Musa bunyinya. Ada huruf jar ila tetap Oh, Musa. Jadi perubahannya diniatkan. Itu namanya takdir. oh, takdir. Maksudnya takdir tu kita kita Reka-reka lah kita dalam macam pikiran kita. Perubahan kita dalam pikiran. ah, kita macam perkira-kirakan lah. Itulah. Ya. Muhammadun, Ah, Musa. Mestinya kan Musayu gitu kan. Muhammadun oh, biar ya, ya, sama. ya, ya. Tapi nggak boleh, orang Arab Ya, nggak betul, baca betul. Musayu, tetap Musa. Muhammadan, Ah, mestinya Musaya. Muhammadin, ya, ya, ya. Musayi, seolah-olah begitu. Jadi perubahan itu Ah, ada dalam ah, bayangan kita, dalam reka-reka kita. ah, Nah, itulah takdir. ah. Kan Okey. takdir di lauh mahfuz kan? Diri, oh, maksudnya diperkirakan, gitulah maksudnya, Ya, diperkirakan. diperkirakan. Diandaikan lah, diandaikan gitu lah. Ya, diandaikan. Andaikan pada posisi dia kita ganti dengan kalimat lain, itu kelihatan perubahannya kan? Di posisi Musa ganti Muhammad, Ah, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Tapi karena Musa, ah, karena huruf terakhirnya alif, memang nggak ada harokatnya ya udah. Husna iya, misalkan. iya. Jadi mubtada Husna. jaat husna.
Ra'aitu tetap husna. Marartu tetap bihusna. Kan gitu? Ah, Nah, ah, tuh. okay. Oh, itu masuk takdiran. Oh, okey, okey. Jelas tak Nah itu. jelas? Nah InsyaAllah. itu. InsyaAllah. Itulah yang penting ya. Jadi i'rab itu perubahan akhir kalimat. Ustaz harus tahu kalimat yang dimaksud di Oh, sini yaitu isim mu'rab dan fi'il mudhari. ya, ya, ya. Karena Macam itu saya yang cakap di tadi, ya i'rab. betul-betul. Nah, itu yang di i'rab. Fi'il madhi Hmm, nggak di i'rab, selalu fathah. Fi'il amar selalu sukun, nggak pernah di i'rab. Nggak berubah. Isim mabni juga nggak berubah. Isim mausul kemarin, isim isyarah, isim dhamir kan. Nah, ya. jadi di kalim Yes. ini tinggal dua, isim mu'rab dan fi'il mudhari. Nah, Isim mu'rab ada 9. Isim mabni ada 6. InsyaAllah. ya. Nah itu. Kemudian kita lanjutkan. Wa aqsamuhu arba'atun dan bermula pembagiannya i'rab itu ada empat. I'rab dibagi empat. Perubahan itu ada empat. Ada rofa, Ada 4. ada nasab, ada khofat, ada jazam. Ya, Yes. rofa, nasab, khofat, jazam. Jadi Hmm, untuk hmm. untuk mudah rofa ini identik dengan dhammah gitu ya. Walaupun rofa nggak mesti Ya, dhammah. Untuk mudah dulu. Kalau rofa itu dhammah, ya, ya. nasab itu fathah, khofat itu kasrah, Kata jazam itu sukun kan gitu kasrah Ustaz. itu Nah, sukun. itu Ya, ya. awal-awal kan gitu Ustaz. Padahal nanti rofa bukan dhammah. Rofa bisa dhammah, bisa Ah, waw, bisa alif, bisa nun. Jadi rofa itu ada empat nanti itu nanti tandanya. ya, itu nanti masuk dekat dia punya ni lah. Babu Ya, ma'rifati alamatil i'rab lah. Oh. benar, benar, benar. Cuma untuk mudah dulu kan. Tak saya. Ya, 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 ya. Tadi Jadi, tadi saya apa kemarin saya ada hafal apa matan ni sikit. hmm, nah itu Ustaz, Ah, mantap, Insya Allah. Cukup Insya Allah Jurumiyah aja, nggak usah hafal Alfiyah Ustaz. Barokah ini Jurumiyah. Allah Akbar. Allah, Allah. Yang penting isi InsyaAllah, amin, Alfiyah, amin, insyaAllah. yang penting isi Alfiyah Ustaz masukkan ke sini. Ah, Nanti yang kita hafal Jurumiyah, cuma isi Alfiyah masukin ke Jurumiyah kan muat dia Insya Allah. Allah Akbar. Ya. Amin, insyaAllah. Jadi yang Arab itu ada empat, rafa, nasab, khafat, jaza. Falil asma'i min dzalika raf'u wan nasbu wal khafdu. Falil asma'i maka untuk isim. Untuk isim dari demikian empat tadi. Untuk isim dari demikian empat yaitu rafa, nasab dan khafat. Jadi isim i'rabnya tiga doang, rafa, nasab, khafat. Rafa Muhammadun, nasab Muhammadan, khafat Muhammadin. Cuma tiga perubahan isim. Nggak ada jazam di isim. Hmm, Pertanyaan, kan ada ya, suka orang baca Muhammad. Kan Muhammad itu jazam, kan? ya, ya, Ja'a Muhammad, kan sering gitu. Itu bukan ya, ya. jazam, itu Hmm. wakaf namanya. Itu namanya wakaf, bukan Ah, jazam. Aqaf. Oh, Nah, karena ah, asalnya wah. pasti kalau nggak Muhammadun, Muhammadin. Kita baca Muhammad, Ya, ya, nanti ya. wakaf, bukan jazam. Ya kan? Ah, ah. Pada bacaan, pada percakapan kita wakafkan lah. Nah, Ah, itu sukun, tapi pada tulisan dia ada baris. Ah. ya, itu sukun dibunyi saja. Bisa babil Ya, ya, wakaf, ya. ya kan? Pada percak. Ya, ya, ya. Kan kadang jadi pertanyaan juga, katanya isim cuma tiga, rofa, nasab, khafat. Padahal kan ada sukun juga, enggak. Itu asalnya tetap ada, Oh, cuma bunyinya aja wakaf, kan? Nah, ya, ya. wala jazma fiha dan tidak ada jazam padanya isim. Isim nggak ada jazam tadi. Adanya sukun wakaf. Nah, itu nggak apa-apa. Walil af'ali min dzalika Hmm, raf'u wan nasbu wal jazmu dan bagi fi'il dari demikian di empat walil af'ali dan untuk fi'il dari demikian empat tadi itu rafa, nasab, jazam. Rafa ya bahasu, nasab ya bahasa, lan ya bahasa, jazam lam ya bahas. Nah, itulah fi'il. Wala khafda fiha dan tidak ada khafat padanya fi'il. Fi'il nggak ada khafat fi'il mudhari. Ya, itu Ustaz. Ada pertanyaan Ustaz? soalan Ustaz. Ya, Ya, silakan. okey, yang dekat Falil asma min zalika. Ya, Falil asma min zalika ni kenapa dia mula dengan huruf fa Ustaz? Fa. Yang bawah tu tak. Hmm. walil af'ali dia mula dengan huruf waw. Kenapa tak pakai waw dua-dua ni? Tak faham Hmm. saya. Nah, itu namanya fatafni Ustaz.
Fa penjelasan, Oh, okey, fa ada maksud. penjelasan. Ya, Oh, fa penjelasan. Contohnya begini. Jadi di depan nggak perlu pakai fa lagi karena ini ataf pada ini. Nah, i'rab ada empat, rafa, nasab, khafat, jazam. Beliau pengen menjelaskan. Kalau pengen menjelaskan namanya bercabang dari hal tersebut. Tafri namanya bercabang. oh, Bercabang dari hal di oh, atas, kita sudah tahu i'rab ada empat, maka untuk isim dari oh, empat tadi rafa, nasab, khafat. Tidak ada jazam. Pertanyaan oh, Ustaz, walil af'ali, kenapa walil af'ali pakai waw bukan fa? Ada fa oh. di sini Ustaz. Ya, ya, ya. Emang nggak kelihatan mana fa-nya? Ini waw rantah nih. Lil af'ali kita taruh di lil asma'i. Berarti kan ada fa. Seolah-olah falil af'ali. Nah itu. Falil af'ali. Maka bagi Oh, fi'il dari demikian itu rafa. Nah, ada waw. Ada fa-nya. Dari mana fa-nya? Karena lil af'ali kita taruh di lil asma'i. Berarti ada fa di belakang. Falil asma'i. Falil af'ali. Ya itu asalnya. Nah itu asal. oh. Asalnya ada fa dia tapi dia tak nampak, dia tak bubuh lah. Sebab Ah, ada tak. waw ataf gitu. Ya. Jadi dengan perantara waw ataf seolah-olah kita taruh di belakang muncullah fa kan. Falil af'ali falil asma'i. Nah itu Ustaz. InsyaAllah, insyaAllah. Nah, lagi Ustaz. Nah, apalagi yang mungkin ada yang pengen ditanyakan lagi? Irab-irab mungkin Ustaz kalau Ustaz pengen nanya irab juga nggak apa-apa. Karena Ustaz tentunya sudah pernah Irab. belajar kan, sudah pernah belajar. Saya anggapnya udah khatam 3 kali lah. Ya nggak apa-apa. Jadi tak, kalau tak, tak, tak ada Ustaz. nggak bisa, Irab tak pandai langsung. misal sambil nonton-nonton kan sekarang banyak channel tuh Ustaz nonton-nonton dengar-dengar kan. Jadi kalau Ustaz Ah. udah paham Dengar maknanya, saja. pengen nanya irab, tafadhal. Nah, nggak apa-apa. Bismillah. Tapi insyaAllah nanti kalau saya nak tanya, saya tanyalah. Tapi kalau by Irab ni Ustaz, memang saya kurang mahir Ustaz. Memang. Saya angkat tangan. Ya. Nanti Saya baru kita belum mahir i'rab, lagi. Tapi baru kita i'rab. Kalau kita sudah melewati tanda-tanda i'rab, baru kita praktekkan ya, sesuai di sini ya. Nah, karena judul di depan kan babu ma'rifati alamatil i'rab. Kalau sudah ada bab i'rab, baru boleh kita i'rab. Ya, nggak apa-apa kita lanjutkan. insyaAllah. Bismillah. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Ini adalah bab mengenal tanda-tanda i'rab. Tadi i'rab ada empat, rafa, nasab, khafat, jazam. Jadi sekarang pengen mengenal tanda rafa apa, tanda nasab dan seterusnya. Ya. Oh, Lirraf'i arba'u alamatin. Bagi rafa itu ada empat tanda. Bagi rafa itu ada empat tanda. Untuk mengetahui satu kalimat itu rafa, ada empat tandanya. Ya. Lirraf'i. Bagi rafa itu ada empat tandanya. Untuk mengetahui satu kalimat itu rafa, ada empat tandanya. Yang mana empat? Ad-dhammatu dhammah, wal wawu dan waw, wal alifu dan alif, wan nunu dan nun. Nah, makanya tadi rafa bukan cuma dhammah. Cuma tanda asli rafa dhammah. Ada juga tanda rafa itu waw dan alif dan nun. Maksudnya begini Ustaz contoh. Misalkan kita baca alhamdu. Alhamdu kita lihat harakat huruf terakhirnya dal. Oh dhammah. Berarti alhamdu rafa. Nah kan gitu. Tanda rafanya Rafa. ada Ya, dhammah. betul. Nah, tinggal kita cari alhamdu rafa. Tanda rafanya dhammah. Kenapa dia rafa? Ah, itu tugas kita cari. Jawabannya nanti di depan. Salah satu yang harus kita baca rafa yaitu salah satu dari tujuh isim. Ada kala mubtada, ada kala khobar, ada kala fa'il, naib fa'il, isim kana, khobar inna, tabi' bagi marfu dan seterusnya. Setiap isim Oh, kita baca rafa mesti satu dari tujuh itu, nggak boleh keluar. oh, Nah itu. oh, okey, okey. Nampak, nampak. Nampak, nampak Nah Ustaz. itu. Jelas, jelas, jelas. Nah itu. Jelas. Oh, macam tu. Oh, tu kadang keliru juga. Saya tak faham sini. Ustaz cakap ni saya jelas sikit lah. Saya nampak lah. Hmm. Ah. Nah itu. Jadi contoh lain, apa contoh Oh, lain? Rafa. Ar-Rahmanu, Ar-Rahmanu, Allamal Quran, Ar-Rahmanu. Oh itu rafa, ada dhammah, kan gitu? Ya. Ar-Rahmanu ada dhammah di ujungnya. Berarti rafa. Kita cari dia rafa. Kenapa? Apakah karena dia mubtada? Kita harus pelajari dulu mubtada itu apa. Apakah dia fa'il? Apakah dia khobar?
apakah dia isim kana, dan seterusnya. Kita deteksi satu-satu. Hmm. Wah, pasti mudah banget. Oh, Nah, itu. oh, kalau itu mubtada Ustaz kan? Mubtada ya. Ya, Ar-Rahman. mubtada. Benar, mubtada. Nah, kalau kita udah paham berarti, oh, Ah, mubtada. Atau contoh langsung. Al-masjidu kabirun. ah, Masjid itu besar. Al-masjidu ba rafa karena al-mas. ada dhammah. Kita tanya, kenapa al-masjidu rafa? Mubtada. Berarti udah paham. Mubtada itu kan salah satu dari 7 isim marfu. Ya, ya. Marfu. Udah benar. Udah Ah, ya, benar. ya, ya. Kabirun. Kabirun rafa karena ada dhammah. Kenapa rafa dia? Khabar. Khobar. Berarti khobar juga salah satu dari Ah, 7 isim marfu. Nggak bakal keluar. ah, oke, oke. Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Zaidun rafa karena ada dhammah. Kenapa dia rafa? Ja'a Zaidun. Ah, Ja'a tu dia uh, fi'il. Fi'il Zaidun. Dia fa'il, fa'il lah. Fa'il. Ah, Berarti fa'il. fa'il salah satu dari 7 isim marfu juga kan? Ah, oke, oke. Nggak keluar. Jadi setiap yang baca rafa mesti salah satu dari 7 isim marfu. Setiap yang kita baca nasab Ah, salah satu dari 15 isim mansub. Setiap yang kita oh, baca 15. jar, setiap yang kita baca jar, salah satu dari 3 isim majrur di akhir kitab. Itu doang isi kita. Kalau kita udah tahu 7 isim Ah, marfu, 15 isim mansub, 3 isim majrur, setiap ketemu isim kita udah tahu harokatnya apa. Udah bisa baca Quran Arab. oh, Nah, kan gitu. oke, 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 faham, faham. Oh, dia ada pecahan-pecahan dia. Oke, oke. Ada yang banyak Ah, pecahannya kan. kalau nasab ini dia punya fi'il apa-apalah. Ya, Kalau maf'ul dia bih. jar, dia ada ni lah. Ya, Oke, 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 oke. itulah rumusnya kan. Kalau udah tahu rumusnya, udah aman. Rumus, rumus. Rumus. Oh, oke, Ustaz. Jelas, jelas, Ustaz. InsyaAllah. Itu. Jadi, Oh, ini sekarang ni kita nak belajar tanda-tanda dia lah kan? tanda dia. Ah, alamat dia. Ya. Tapi bagus kalau Ustadz udah pernah belajar isi marfu misalkan ya, lebih gampang. Kalau enggak, biasanya saya ngajarnya lompat. Langsung isi marfu dulu. Ini isi marfu ini 7 nih. Baru belajar tanda rofa. Nah, itu. Ada yang begitu modelnya. Oh, marfu. Marfu tu tanda Isi marfu ada 7. marfu. Oh, dia yang ada marfu tu yang domah Ustaz ya? Domah ya? Enggak, yang isi marfu tadi Ayolah. fa'il, naib fa'il. Ayolah. Hmm, ya, nggak Rafa, apa-apa. marfu. Oh, okey, okey. Tak apa, tak apa. Jadi bagi rafa itu ada 4 tanda. Pertama dhammah. Setiap kalimat kalau ada dhammah di ujungnya huruf terakhir, berarti dia rafa. Tinggal kita cari. Rafa itu salah satu dari 7 yang isim marfu tadi ya. Atau ada waw di akhirnya. Ada juga isim-isim yang tanda rafanya waw. Contoh isim yang 5, Okey. abu. Abu ada waw. Berarti dia kalau nggak mubtada, fa'il. Kalau nggak fa'il, khobar. Kalau nggak, naib fa'il. Nah, nggak lepas dari 7 tadi. Abu. Nah, Abu Abuka, Bakrin. ahuka. Ya, abuka, akuka, hamuka kan. Kita mau bilang Abu Bakar sahabat Nabi. Pasti Abu pakai waw kan. Ya, ya. Abu Bakrin sahabatu Rasulillah misalkan. Abu Bakar itu sahabat Nabi. Jadi Abu, kenapa pakai waw? Oh, ada waw di ujungnya. Berarti dia rofa. Rofa kenapa? Kita cari-cari, oh mubtada. Berarti Abu mubtada, marfu bil tidak dan rafa waw karena asmaul khamsah. Kan gitu Ustaz. Nah, Oh, ya, ya, ya. Asmaul Khamsah. ya. Asmaul Khamsah tu memang ada 5 je Ustaz dia tu. Ya, kita paling tinggi tambah satu nanti. Asmaul Siddah kalau udah tinggi banget. Tapi Oh, tak. yang disepakati asmaul khamsah. Jadi nanti ada satu yang hilaf. Ah, Ada yang ulama bilang kita masukkan juga, ada yang bilang jangan 5 ya, aja. ya, ya, ya. Nah, makanya asmaul khamsah udah mantap. Ya. Nah, di Saya ada kitab dengar juga tu. selanjutnya. Nah, kadang ada yang bilang asmaul sittah, isim yang